Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita lanjut materi kita mengenai pembahasan topik di bab 7 ya, chapter 7. Oke, selama belajar kakak juga akan mengajarkan bagaimana cara mengucapkan kata-kata dalam teks bahasa Inggris yang ada di buku kamu. Oke, hari ini mengenai permainan damdas batu 16. Oke, nah saya akan share screen terlebih dahulu, silahkan diperhatikan dan nanti diikuti ketika kakak membacakan teks tersebut. Baik. Oke. Chapter 7, Damdas 16 Batu Game. Artinya, permainan ini namanya damdas yang menggunakan 16 batu untuk bermain. Jadi misalkan kita 16 kita memiliki 16 batu, musuh juga 16 batu. Jadi nanti ada keterangan bagaimana cara bermain permainan ini ya. Oke, permainan ini sebenarnya gampang ya. Jadi ini batu ini ya, kakak jelaskan sedikit. Batu ini bisa nanti maju lurus atau serong ke kiri atau serong ke kanan. Atau nanti ketika di sini dia bisa ke samping sini, maju ke sini atau ke sini, gitu ya. Nah, jadi pemenangnya nanti kalau misalkan kita di putih ini, pemenangnya nanti kalau batu kita ini lebih duluan mencapai puncak sini. Gitu. Misalkan musuh masih di sini, belum sampai sini, tapi kita sudah nyampe di sini. Nah, kitalah pemenangnya. Jadi seperti itu. Atau batu musuh ini kita sudah makan, misalkan ini, terus kita mau makan, kita geser ke sini, batu kita udah di sini sekarang, dan kita makan. Cek. Nah, jadi cara makan batu lawan seperti itu. Oke, nah kita lanjut. Oke, nah ini cara bacanya adik-adik. Coba ya. Nah, yang kakak warna yang kuning ini adalah hal-hal yang penting. Biasanya hal-hal yang penting dalam kalimat itu adalah kata kerja, ya, dan kata benda, juga kata sifat. Oke. Damdas 16 batu game. Oke, ikuti kakak ya. The rules of Damdam 16 batu game. Ini yang warna biru ini adalah terjemahannya ya. Coba kakak perbesar. Oke, ya. Oke, lihat. The rules of Damdam 16 batu game. Artinya aturan permainan Damdas 16 batu. Oke. Damdas 16 batu or Damdas all 16 stones is a simple game that is played by two people using stones and a board. Okay, here are the rules in the game of Damdam 16 stones. Nah, terjemahannya ini. Okay. Damdas 16 batu atau disebut Damdas 16 batu adalah permainan sederhana yang dimainkan oleh dua orang dengan menggunakan batu dan papan. Okay. Berikut adalah aturan dalam permainan Damdas 16 batu. Oke, nomor 1 aturannya apa sih? Both players put stones according to the points provided and make suits to determine who play first. Artinya, kedua pemain meletakkan batu ya sesuai dengan poin yang disediakan dan membuat suit. Suit itu yang seperti ini. Bisa bermain seperti kita bilang suit ya. Scissors, gunting, kertas, permainan gunting dan kertas itu cuma shoot ya. Untuk menentukan siapa yang bermain terlebih dahulu. Jadi untuk menentukan siapa yang memainkan batu terlebih dahulu, nah kita harus bermain shoot dulu. Nah, yang kedua aturannya adalah the first player moves one stone to the front line and is followed by the second player. Both players follow the first player's movement to completion. Artinya pemain yang tadi yang lebih dulu main ini memindahkan satu batu ke garis depan
ya, dan diikuti oleh pemain kedua. Jadi ketika pemain pertama sudah memindahkan batu terlebih dahulu, diikuti oleh pemain kedua, ya. Kedua pemain mengikuti gerakan pemain pertama sampai selesai. Oke. Nah, yang ketiga lah aturannya, players can eat each other's stones. Artinya apa sih? Pemain bisa saling memakan batu ya untuk agar cepat mengalahkan musuh, tidak sampai ke puncak gunung kita tadi, itu kita harus memakan batu lawan. Oke, 4. Even though there are lines nih ya, even though there are lines on the board, players can walk forward, backward, right side, and left side. Jadi katanya meskipun ada garis di papan itu yang tadi, pemain bisa menggeser batunya ke depan, ke belakang, ke samping kiri atau ke kanan. Jadi sesuai dengan garis yang tadi. Jadi bukan hanya lurus, jadi bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa mundur. Oke. Oke. Kelima, a player is declared a winner. Ini nomor 5 ya. Aturan kelima, a player is declared a winner if he reaches the gunungan in the opponent's territory first. Artinya seorang pemain dinyatakan sebagai pemenang jika batunya mencapai puncak gunungan lawan terlebih dahulu. Ya. Oke. Nomor 6. The player is declared defeated if he has no more stones to run. Artinya musuh juga dinyatakan kalah jika tidak memiliki batu lagi untuk dijalankan. Nah, itulah permainan damdas. Nah, seperti ini ya, yang gambarnya tadi. Coba kakak tunjukin gambarnya sekali lagi. Nah, ya. Jadi ini dia. Jadi kalau misalkan ini yang merah musuh kita, kalau batunya sudah habis, atau batu kita lebih duluan sampai puncak sini, namanya gunungan, nah kita pemenangnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Tadi mengenai teksnya, nah speaking. Ya, di speaking ini artinya kita harus mengucapkan, ya, artinya dialog percakapan ya. Ini percakapan antara Abdul dan Yarfa. Ini nanti kalian bisa lihat artinya di bawah ya, tanpa kakak bacakan. Oke. Abdul, hai Yarfa, ayo ikuti. Hai Yarfa, Yarfa bilang, hai Abdul. Terus kemudian Abdul ngomong lagi, tomorrow is a holiday. What do you plan tomorrow? Okay, Yarfa, I don't have any plan yet. Maybe I will just stay at home and play game on my gadget. Abdul bilang, don't play gadget too often. It could be dangerous for us. Dangerous, okay? Why don't you play a traditional game? Yarfa tanya, what game? Traditional games such as Damdas 16 or Damdas 16 batu. It is a fun game. Yarfa bilang, I don't understand about the traditional game, but it sounds interesting. Coba, interesting. Okay. Abdul bilang, I can tell you the detail about how to play that game. We shall play it tomorrow. Terus Yarfa bilang, all right, it will be nice to have a game with you tomorrow. Nah, artinya seperti ini ya. Jadi artinya si Abdul ini mengajak si Yarfa bermain game tradisional ya. Game tradisional ini adalah game yang dimainkan tanpa mesin ya. Artinya game permainan ini sudah ada dari zaman nenek moyang kita yang dilakukan secara alami ya, dengan gerakan badan tanpa menggunakan mesin seperti handphone, PlayStation gitu ya. Oke. Nah, jadi nama gamenya itu adalah Damdas 16 batu atau Damdas 16 stones. Oke, kita lanjut.
Nah, ini adalah membaca teks. Nah, ini juga harus kita baca karena nanti ada pertanyaan mengenai teks ini ya. Kakak buat yang lebih besar ini, yang biru tetap adalah artinya ya. Oke, kakak hanya mengajarkan kamu cara membaca yang bahasa Inggrisnya. Oke, kamu nanti bisa membaca artinya di bawah. Oke. Damdas 16 batu is a traditional game commonly played when we have spare time. Oke, coba spare time. Oke. Kalimat kedua. Damdas 16 batu is a fun thing to do. Lanjut. Okay. The interesting thing about Damdas 16 batu is the player's effort to manage a strategy to win the game. Okay, strategy. Okay. Selanjutnya, oke, ya, coba diikuti ya. Damdas 16 batu has high value because without patience, strategy, and detail, it will be hard for the player to win in this game. Lanjut. Okay. Just like another traditional game, like betengan, Damdas 16 batu atau Damdas 16 batu is an original game from Indonesia. Okay, kalimat terakhir, it contains a lot of high value. Jadi permainan ini, Damdas 16 batu ini adalah permainan asli dari Indonesia atau suku Betawi ya khususnya. Oke, dan permainan ini katanya harus punya nilai-nilai yang tinggi karena permainan ini katanya butuh kesabaran ya. Butuh juga strategi. Strategi itu adalah langkah-langkah untuk agar menang, cara yang kita lakukan untuk biar menang ya. Dan setelah kesabaran, teknik atau strategi, kita juga butuh ketelitian. Jadi teliti kalau batu temannya udah ke samping, biar kita nanti bisa makan batunya, langkahnya kemana ya? Nah seperti itu ya. Itu namanya strategi dan juga ketelitian. Oke. Nah, jadi nggak boleh terburu-buru katanya karena kita butuh kesabaran. Kita juga butuh strategi. Strategi itu adalah langkah-langkah agar kita bisa menang ya. Oke, detail itu artinya kita harus mengikuti permainan lawan dengan ketelitian. Kita lihat kemana dia langkah nih atau kemana saya melangkah nih. Gitu ya. Oke, itu mengenai reading, membaca. Nah sekarang kita di sini ada bagian membaca tadi, teksnya mengenai how to play Damdas 16 batu atau Damdas 16 batu. Ya, cara bermain Damdas 16 batu. Ini terjemahannya yang warna ungu ya. Nah kakak hanya membacakan yang bahasa Inggrisnya, nanti kamu bisa melihat artinya. Oke. How to play Damdas 16 batu. Yang pertama, cara bermainnya play rock, scissors, and papers to determine the main player. Artinya, mainkan batu, gunting, dan kertas untuk menentukan pemain batu. Artinya ini, memainkan batu, gunting, dan kertas ini adalah shooten. Tahu ya? Shooten. Ya. Nah, itu namanya memainkan batu, gunting, dan kertas. Jadi kita nggak ambil batu, gunting, dan kertas. Enggak. Artinya ini shooten. Ya. Untuk menentukan pemain utama. Oke, yang kedua langkahnya the winner will play first. Jadi yang menang dalam shooten tersebut yang bermain pertama. Pemenang akan bermain terlebih dahulu. Artinya pemenang dalam permainan shooten tadi. Oke. Yang ketiga, make an agreement before starting the game, such as how to eat the opponent's stone, etc.
etc. ini artinya dan lain-lain ya. Oke, langkah ketiga katanya cara bermainnya, buatlah kesepakatan sebelum memulai permainan. Seperti cara memakan batu lawan dan lain-lain. Jadi kita harus buat kesepakatan, artinya membuat peraturan dengan lawan. Bagaimana cara memakan batu lawan gitu ya. Langkah-langkah bermain seperti apa. Oke. Nomor 4, langkah keempat, the stone can move forward, backward, to the right, and to the left. Artinya batu yang kita mainkan ini bisa maju, ya, bisa juga mundur, bisa juga menyamping ke kanan dan juga menyamping ke kiri. Oke, sesuai dengan tadi garis yang ada di papan tersebut. Langkah kelima cara bermainnya, the stone will be the king of. The stone will be the king if it has reached the opponent's triangle peak. Tahu kan tadi yang gunungan, yang gambar gunungan tadi, yang puncak permainan. Nah katanya batu akan menjadi raja jika sudah mencapai puncak segitiga lawan. Artinya kalau batu kita duluan sampai gunungan, kita berarti menang. Oke, langkah keenam, the king stone can move freely to any direction, backward, forward, right, and left side. Artinya batu raja dapat bergerak bebas ke arah mundur, maju, kanan, dan kiri. 7. The player who runs out the stone will be the loser. Artinya pemain akan kalah jika pemain kehabisan batu. Ya. Oke, langkah ke-8. Others games rules are determined according to the game's agreement between the players. Artinya setiap permainannya ada aturannya. Artinya aturan lainnya dalam permainan ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara para pemain. Jadi antara kita dan musuh, kita janji dulu nih gimana nih cara aturan dalam permainan ini. Ya, jadi kita buat aturan tambahan. Selain tadi kalau batu musuh habis duluan berarti itu kalah. Nah itu kan memang aturan yang memang sudah memang itu aturannya dari dulu. Artinya gini, boleh nggak kalau kita misalkan batunya ini mundur berapa kali bisa mundur gitu, atau pokoknya kita buat aturan dengan lawan ya yang sudah kita sepakati gitu ya. Oke, baik. Itulah cara bermain, how to play, cara bermain Damdas 16 batu. Oke, ini bahasa Inggrisnya, ini artinya. Oke, kalian bisa lihat. Oke, kita lanjut dengan ada di sini tugas menerjemahkan. Adik-adik, artinya menerjemahkan itu seperti ini. Kalau kita punya teks bahasa Jawa misalkan, terus kita ingin memindahkan arti atau artinya menerjemahkan apa sih pengertian teks ini di bahasa Indonesia. Nah, karena kita di sini belajar bahasa Inggris, artinya ada 10 kalimat bahasa Inggris nih yang harus kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Terjemahkan artinya apa sih arti kalimat ini? Apa sih pengertian kalimat ini di bahasa Indonesia? Coba nomor 1. We love playing traditional game. Artinya, kami senang bermain mainan tradisional. I'm proud of my tradition. Saya bangga terhadap budaya saya. Nomor 3. We need 16 stones to play Damdas 16 batu. Artinya kita membutuhkan 16 batu untuk bermain permainan Damdas 16 batu. Karena ini nama permainan, ini kita buat huruf besar ya. Setiap nama ya itu harus huruf besar. Oke. Ya. Damdas 16 stone ya. Damdas 16 batu is a traditional game. Artinya, Damdas 16 batu adalah sebuah permainan tradisional. Nomor 5, the game needs 2 players. Artinya permainan tersebut membutuhkan 2 orang pemain. Nomor 6-nya,
Abdul and Yarfa play damdas 16 batu in the afternoon. Artinya, Abdul dan Yarfa bermain damdas 16 batu pada sore hari. Nomor 7. They love playing together. Mereka senang bermain bersama. Nomor 8. I am the winner in the game. Saya pemenang dalam permainan tersebut. 9. We love playing with friends. Artinya kami senang bermain bersama teman-teman. 10. We are proud of Indonesia. Artinya kami bangga dengan Indonesia. Oke, itulah terjemahan 10 kalimat bahasa Inggris ini ke dalam bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut dengan vocabulary. Kalau ada vocabulary artinya kita mempelajari kosakata. Kosakata, kata ini apa sih terjemahannya di dalam bahasa Indonesia? Nah, biar paham, semakin nambah kosakatanya, coba kita belajar kosakata ya. Dibaca, ikuti kakak ya. Kakak baca dan kalian lihat artinya di sebelahnya. According to, sesuai dengan. At home, di rumah. Another, yang lain. A lot of, banyak. Agreement, persetujuan. Oke, biar agak besar, kakak buat seperti ini. Lanjut. Between, di antara. Board, papan. Both, dua-duanya. Because, karena. Commonly, biasanya. Completion, pemenuhan. Determine, menentukan. Dangerous, berbahaya. Detail, ya, jelas atau lengkap. Direction, coba. Direction, arah. Kita lanjut. Effort. Effort artinya usaha atau kerja keras. Each other, satu sama lain. Even though, meskipun. First player, pemain pertama. Front, depan. Fun game, permainan yang menyenangkan. Fun thing, hal yang menyenangkan. Freely, dengan bebas. Oke, kita lanjut. Ini sesuai alfabet dari F ke G. Oke. Gadget, gawai atau alat ya. Gawai itu seperti handphone, laptop, ya, tablet, itu namanya gawai. High value, nilai tinggi. Hard, keras, sukar atau sulit. Interesting thing, ayo. Interesting thing. Interesting thing artinya hal yang menarik. Interesting, menarik. If, jika. Lanjut. King, raja. Left side, samping kiri. Loser, ayo. Loser artinya pecundang atau orang yang kalah. Line, garis. Main player, pemain utama. Move forward, bergerak ke depan atau kita bilang maju. Move backward artinya bergerak ke belakang atau kita sebut dengan mundur. Maybe, mungkin. Movement, pergerakan. No more, tidak ada lagi. Opponent, musuh. People, orang-orang. Artinya orangnya lebih dari satu. Orang-orang, people. Points, nilai. Plan, rencana. Patience, kesabaran. Papers,
kertas. Kita lanjut. Nah, ini dia. Oke. Run out, kehabisan. Right, kanan. Oke, kalau kakak buat seperti ini artinya kata kerja di bahasa Inggris itu bentuknya ada 3 ya adik-adik ya. Artinya ini ada bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Run, ran, run. Nah, mulai sekarang kita biar banyak kosakatanya harus tahu ya bentuk pertama dan kedua. Jangan dihafal, tapi lama-lama nanti terbiasa. Jadi yang kakak buat pertama itu namanya verb 1, yang kedua verb 2, yang ketiga verb 3. Ada artinya bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Dan ingat, hanya kata kerjalah yang memiliki bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Oke. Run, ran, run. Artinya berlari. Right side, samping kanan. Rock, batu, karang. Rules, peraturan. Lanjut. Scissors, ingat C-nya itu tidak dibaca, jadi bacanya scissors. Ya. Start, seperti yang kakak bilang, bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Start, started, started. Ya, artinya memulai. Such as, seperti. Sound, terdengar. Stone, batu. Suits, cocok. Second player, pemain kedua. Spare time, artinya waktu luang atau waktu kosong. Ya, itu namanya spare time. Strategy, coba. Strategy, strategi atau langkah jitu. Kita lanjut, nih yang terakhir. Triangle peak, gunungan. Ya, atau kalau diterjemahkan ini artinya puncak segitiga ya. Puncak segitiga. Oke, tapi diterjemahkan gunungan. Oke. Territory. Coba. Territory artinya kawasan atau daerah. Too often. Coba. Too often. Terlalu sering. Traditional game artinya permainan budaya atau tradisional. Oke, permainan tradisional. Triangle peak, gunungan. Oh, ini tadi sudah ada di atas. Oke, lihat. Work forward, berjalan ke depan. Kalau berjalan ke depan artinya maju. Jadi work forward bisa kita terjemahkan maju. Sedangkan work backward namanya forward ke depan. Sedangkan backward ke belakang artinya mundur ya. Winner, pemenang. Without, tanpa. Nah, jadi inilah semua kosakata yang tadi kita temukan dalam teks mengenai Damdas 16 batu ya. Ini adalah vocabulary atau kosakata yang harus kita paham. Oke, kita lanjut. Di sini juga kakak membuat kosakata yang khusus untuk kata kerja. Oke. Apa sih fungsinya? Karena semakin banyak kita memahami kosakata, kita nanti cepat mengartikan teks-teks bahasa Inggris biar kita paham. Oke, verbs artinya kata kerja. Dan seperti kakak bilang tadi, kata kerja di dalam bahasa Inggris memiliki bentuk 1, 2, dan 3. Nanti fungsinya itu nanti semakin semakin kalian belajar pasti paham. Biasanya bentuk kedua ini kalau kita bercerita tentang kejadian masa lalu atau kejadian yang sudah terjadi, kita menggunakan bentuk kedua. Dan juga bentuk ketiga digunakan untuk masa lalu tapi yang ada kata have, has, had, pasti nanti diikuti bentuk ketiga ini. Artinya telah tergantung kata kerjanya ya. Jadi ada have, has, dan had. Biasanya kata kerja ketiga ini digunakan di depan have, has, dan had. Sedangkan bentuk kedua ini untuk aktivitas atau kejadian yang terjadi di masa lampau atau sudah terjadi. Oke, coba kakak bacakan dan ikuti ya. Contain, content,
contained, berisi atau mengandung. Declare, declared, menyatakan. Defeat, ya, defeated artinya mengalahkan. Eat, eaten, artinya makan atau memakan. Followed artinya mengikuti. Have, has, had. Jadi have dan has ini sama, tapi has ini digunakan untuk subjek she, he, it. Sedangkan have digunakan untuk I, you, they, we. Oke, bentuk keduanya had, ketiganya juga had. Artinya mempunyai. Make, made, membuat. Manage, mengatur. Moved, bergerak atau menggerakkan. Plant, merencanakan. Played, bermain. Put, meletakkan. Nah, kata kerja ini unik teman-teman. Ada yang diakhiri dua-duanya ed di belakang. Ini disebut dengan regular. Artinya kata kerja bentuk kedua dan ketiga hanya diakhiri dengan ed. Lihat defeat, defeated. Ini juga declared ya. Karena memang di sini sudah ada kita hanya menambahkan the saja, jadi nggak ada declare dua ed-nya enggak ya. Oke, sedangkan ada kata kerja yang memang dia bentuk pertama ya dan kedua dan ketiga itu sangat berbeda. Oke, jadi ini yang disebut dengan irregular verb, artinya kata kerjanya ini tidak beraturan, artinya bukan berakhiran ed saja, dia punya kata tersendiri. Contohnya eat, ate, eaten. Pak, gimana rumusnya cara membuat ini? Nggak ada rumusnya, tapi nanti seiring dengan waktu, semakin kita belajar bahasa Inggris ke depannya, kalian akan nanti bisa memahami. Oke, ya. Sampai mana tadi kita ya di sini ya. Put. Ini sama ya. Jadi khusus untuk put ini pertama, kedua dan ketiga sama. Oke. Provided artinya menyediakan. Reach, mencapai. State, tinggal. Tell, told, mengatakan atau memberitahukan. Oke. Kita lanjut. Understand, understood, artinya mengerti. Kita lanjut. Used, menggunakan. Win, won, menang. Nah, ini semua kata kerjanya tadi ada di teks mengenai Damdas Batu 16. Oke, kita lanjut. Nah, itu adalah materi kalian semuanya di chapter 7 atau bab 7. Nanti belajar dari awal, diputar video ini sambil nanti dibuka bukunya. So, I'm Gunawan Tamunsaribu. Saya Gunawan Tamunsaribu. I thank you all. Saya berterima kasih pada kalian for your attention, atas perhatian kalian semua. I love you all. Saya sayang kalian. See you. Sampai ketemu. Bye. Sampai jumpa.